Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Masjid Fatimah Zahra maupun para pemirsa yang mengikuti kajian online ini melalui internet. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di tengah suasana Ramadan dan juga di tengah suasana yang serba disesuaikan dikarenakan adanya wabah yang sedang melanda dunia hari ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan perkenannya, kita masih bisa beribadah di bulan Ramadan meskipun dengan penyesuaian, termasuk juga untuk thalabul ilmi, meskipun hanya melalui media secara online. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita, menyampaikan wahyu dari Allah, menunjukkan jalan syariat Islam kepada kita sehingga kita bisa menjadi mukmin muslim yang senantiasa setia kepada tuntunan beliau insyaallah. Dalam kesempatan ini kami mendapatkan sebuah tema untuk dibahas, yaitu cerdas menyikapi isu hoax. Kita tahu akhir-akhir ini kata hoax menjadi sebuah tren. Berita hoax, kabar hoax, video yang viral tapi ternyata hoax. Satu hal yang sudah kita ketahui bahwa hoax itu maknanya itu informasi atau berita ya yang dia itu bohong. Dan fenomena hoax ini semakin sering kita jumpai, ya. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ketika dalam kondisi wabah orang atau masyarakat itu menjadi terbatas komunikasinya. Yang paling maksimal mungkin komunikasi melalui media elektronik. Tatap muka semakin jarang, itu pun harus dengan berjarak, sehingga tidak mudah untuk menyaring mana informasi dan berita yang benar, yang hak, dan mana informasi dan berita yang hoax atau palsu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana menyikapi hoax, maka kita perlu memahami sebenarnya konstruksi atau pemahaman tentang hoax itu sebenarnya seperti apa. Ini satu istilah yang bersumber atau berkembang di dunia barat, sehingga kita juga perlu melihat asal muasalnya kata hoax itu seperti apa rumusannya. Kalau kita lihat di Wikipedia, hoax itu adalah sebuah kepalsuan atau kebohongan yang dengan sengaja ya direkayasa agar tampil sebagai kebenaran. Ya. A falsehood deliberately fabricated to masquerade as the truth. Ya. Jadi sesuatu yang aslinya itu palsu, bohong, tetapi difabrikasi atau direkayasa supaya nanti kelihatan sebagai sesuatu yang benar. Ini maknanya secara ringkas. Kemudian, dari mana kata hoax ini berasal? Ada beberapa versi
Ya. Di antaranya bahwa kata hoax ini terkait dengan sebuah kata-kata yang populer di dunia sulap dan dunia sihir, yaitu hokus pokus. Kalau kita di Indonesia mungkin lebih akrab dengan mantra sulap, simsalabim, abrakadabra, ya. Tapi kalau di Inggris, di Eropa itu ada hokus pokus, ya. Jadi asalnya itu yang diduga kata hokus itu dia dimaknai, dipahami sebagai to cheat, ya, atau berlaku curang. Jadi menipu, memberikan kesan. Ya. Kita tahu bahwa sulap itu berkembang di dunia sebagai sebuah tipuan yang kemudian dijadikan sebagai hiburan. Ya. Jadi kalau dari versi ini, ya, ada juga versi yang lain bahwa hoax ini berasal dari nama seorang penyulap terkenal dari Eropa. Ya. Jadi masih terkait dengan dunia sulap dan dunia sihir. Ya, magic, ya, kita tahu magic atau sihir itu berkembang kemudian di dunia sebagai sebuah hal yang menarik untuk banyak manusia. Nah, ini satu hal yang perlu kita pahami bahwa memang hoax ini asal muasalnya terkait dengan dunia sulap dan sihir. Kalau dikembalikan pada definisi tadi, menampilkan sesuatu yang sebenarnya bohong, kemudian direkayasa seolah-olah benar. Ya, itulah kerjaan tukang sulap. Ya, kerjaan tukang sihir. Kalau kita sebagai Muslim, kita sudah tahu kisah-kisah dalam Al-Quran bahwa dahulu Fir'aun di antara cara dia untuk meningkatkan dan memelihara kekuasaannya di hadapan rakyatnya itu adalah dia memiliki staf khusus, ya, di mana staf khususnya ini adalah para tukang sihir. Bagaimana caranya mereka menyulap mata, ya, membuat pandangan rakyat itu kemudian melihat Fir'aun sebagai sosok yang sakti, luar biasa, ya, unggul, ya, sehingga dia layak untuk disembah sebagai Tuhan. Kita tahu Fir'aun memposisikan diri sebagai Tuhan. Ya. Dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Ya. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi kepada rakyat Mesir. Nah, ini kita punya catatan sejarah terkait sihir tadi, ya. Paling tidak pada masa Nabiullah Musa itu kita sudah mengenal bagaimana sihir digunakan untuk menipu dan merekayasa masyarakat. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya, beberapa tahun terakhir ini di Indonesia fenomena sulap, ya, itu berkembang pesat. Di kalangan anak-anak muda sekarang ada semangat untuk belajar sulap. Karena kalau kita pinter sulap, nanti bisa masuk TV. Kalau bisa masuk TV, nanti udah bisa terkenal, dan kemudian ya banyak job, banyak duit mengalir. Ya. Kemudian itu fenomena yang pertama, sulap. Yang kedua adalah fenomena yang tidak terkait dengan sulap, tapi kemudian itu terkait juga dengan hoax, ya, yaitu fenomena prank. Bagaimana menjadi sebuah tren di kalangan masyarakat, terutama anak-anak muda sekarang, bagaimana untuk prank, mengerjai orang, ya, dengan trik, dengan tipuan, dengan jebakan-jebakan yang kemudian membuat orang jadi menganggap itu benar. Ya, menganggap itu satu hal yang kejadian yang sebetulnya, padahal ternyata itu bohongan. Ya. Ini sekarang sudah jadi tren dari yang sederhana. Anak-anak saja sudah bisa. Ya, anak-anak sudah dikenalkan dengan prank. Ya, dia ada temannya lewat, dia panggil hey, seolah-olah manggil karena orang taunya hey itu memanggil. Tapi setelah orangnya menengok apa? Hey tayo. Ini prank. Ya, bagaimana seolah-olah memanggil padahal sebenarnya lagi ngerjai.
Nah, jadi kita melihat bahwa memang ini sebuah tren. Ketika masyarakat suka sulap, di mana sulap itu sebenarnya sebuah tipuan, dan kemudian masyarakat suka mempraktekkan prank, ya pada sisi yang lain, hoax kemudian menemukan ruangnya yang subur di tengah masyarakat. Ya. Ini satu hal yang perlu kita pahami, bahwa iklim ataupun suasana di tengah masyarakat hari ini memang menjadi subur untuk hoax dan berita-berita yang sifatnya bohong, karena masyarakat sekarang juga ini suka dan akrab dengan prank, bohongi untuk ngerjai, untuk lucu-lucuan gitu ya. Dan hiburannya juga hiburan sulap yang di situ sebenarnya ya tipuan ya. Jadi ada sebuah fenomena yang aneh, masyarakat yang suka ditipu. Maka kemudian kalau dalam sektor informasi kemudian ada hoax berkembang dengan ini, ya wajar. Karena memang biasanya sesuatu itu menjadi tren atau berkembang di tengah masyarakat kalau dia menemukan suasana yang cocok, iklim yang cocok. Kemudian kembali kepada hoax tadi, hoax ini terkait informasi, dan informasi ini ya pada dasarnya adalah berita. Dan manusia sebelum mengenal aneka media, video, audio, tulisan bahkan ya, sebelumnya manusia berkomunikasi atau menyampaikan berita itu dengan lisan, dengan perkataan. Nah, jauh sebelum fenomena hoax, prank, dan yang lain-lainnya berkembang hari ini, Rasulullah sudah pernah memberikan peringatan. Ya. Dalam sebuah hadis beliau, riwayat Bukhari, beliau mengatakan, Inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya di antara al-bayan, ya, di antara kalimat-kalimat atau perkataan yang disampaikan dengan fasih, dengan indah, ya, itu la sihra, sungguh ada sihir. Ya. Dari sebagian al-bayan itu ada sihir. Di balik kata-kata yang indah, di balik kalimat-kalimat yang tersusun mempesona, itu ada sihir. Artinya apa? Ada sesuatu yang bisa mempengaruhi jiwa manusia. Ya. Sihir itu bermain pada ranah kejiwaan. Rakyat Mesir, mereka disihir oleh para tukang sihir Fir'aun tadi. Seolah-olah tali yang dilemparkan oleh para tukang sihir Fir'aun itu kemudian menjadi ular. Maka mereka melihat dengan ngeri bagaimana tukang sihir Fir'aun ya, mengubah pandangan mereka dan kemudian mempengaruhi mereka seolah-olah banyak ular yang sedang melata, dan itu menakutkan. Ya. Ini ranah permainan sihir itu pada kejiwaan atau pada mental manusia. Dan pengaruh yang paling sederhana, yang paling mudah dan sampai sekarang masih mempengaruhi jiwa manusia itu adalah dengan kalimat, dengan perkataan-perkataan. Ya. Orang bisa jatuh cinta bukan karena rupa, bukan karena harta, tapi karena kata-kata. Dirayu dengan kata-kata yang manis, ya, orang itu bisa jatuh cinta. Orang bisa marah, dipancing kemarahannya ketika dia dimaki dengan kata-kata yang kasar. Nah, kata-kata itu punya pengaruh besar pada jiwa manusia. Maka Rasulullah mengingatkan, Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara kalimat, di antara perkataan-perkataan manusia itu ada yang mengandung sihir. Ya. Dan kita tahu dalam Islam sihir ini satu hal yang disikapi sebagai sebuah keburukan. Sebagai sebuah keburukan. Itu kerjaan syaitan. Ya. Para kahin, para tukang sihir itu adalah orang-orang yang bersekutu atau bekerja sama dengan syaitan untuk menipu manusia. Mereka menyampaikan ramalan, menyampaikan berita-berita gaib, ya,
Seolah-olah mereka mengetahui hal yang gaib, padahal mereka sebenarnya hanya mendapatkan bisikan dari setan. Nah, ini perlu kita pahami. Seperti itu suasananya. Jadi hoax mirip dengan al-bayan, ya, kalimat yang di dalamnya ada as-sihr. Inna minal bayani la sihr. Nah, maka hari ini kalau kita melihat fenomena informasi hoax, nah, biasanya bentuknya dia informasi, ya. Bentuk dasarnya ya kata-kata dan kalimat. Meskipun hari ini karena tren penggunaan video itu luar biasa, maka hoax juga bisa berkembang dengan bentuk rekaman-rekaman video. Nah, hoax ini, kalau tadi kembali kepada definisi hoax, dia kebohongan yang direkayasa seolah-olah benar. Ya. Maka para ahli komunikasi itu menempatkan hoax itu ada pada pertengahan antara disinformasi dan misinformasi. Disinformasi itu adalah kebohongan, ya, yang disengaja untuk menyesatkan. Disinformasi. Jadi informasi yang dipelintir untuk menyesatkan orang. Sementara misinformasi itu adalah informasi yang keliru, tetapi tidak dimaksudkan untuk mencelakakan atau menyesatkan manusia. Ya. Kadang-kadang kan ada orang yang salah paham, ya, salah paham, tapi dia tidak bermaksud ini sebenarnya, tidak bermaksud untuk disesatkan, tapi memang ada informasi yang keliru, meskipun tanpa maksud dan niat yang buruk. Nah, hoax itu di situ, dia bermain pada ranah memang kebohongan yang disengaja untuk menyesatkan dengan itu tadi, misinformasi, ya, kekeliruan atau kesalahan yang belum tentu dia bermaksud untuk mencelakakan. Hoax itu di situ tempatnya. Dan sebagai sebuah ini, hoax memiliki beberapa elemen. Yang pertama, ya, hoax itu memiliki fakta sebagai sandaran. Ya, hoax itu memiliki fakta. Jadi ada yang benar. Kalau orang langsung diberitahu bahwa ada gajah berkaki 10, ya, maka mungkin orang sudah nggak percaya dulu. Karena faktanya tidak ada gajah yang berkaki 10. Ya. Tapi kalau kemudian ada fakta bahwa ada gajah, ya, yang besar, kuat tenaganya, dikabarkan ada gajah lepas dari sirkus, maka orang bisa percaya. Karena memang ada gajah, faktanya memang ada gajah, manusia tahu. Kemudian ada sirkus, di mana biasanya ada hewan-hewan. Maka kalau dikabarkan, ya, faktanya misalnya di Purwokerto ini sedang ada sirkus. Kemudian manusia tahu ada gajah. Dan kemudian dikabarkan berita hoax, berita bohong bahwa ada gajah yang mengamuk dan lepas dari sirkus, orang masih bisa percaya. Karena apa? Ada fakta sebagai sandaran. Ada fakta sebagai sandaran. Itu yang pertama. Yang kedua, selain fakta, tadi ada gajah, ada sirkus, ya, maka ada analisa atau pemahaman yang salah atau keliru atau minimal ambigu, meragukan. Ya, syubhat. Ya. Ketika dikatakan tadi ada gajah lepas dan mengamuk dari sirkus, dia masuk akal karena faktanya memang ada gajah di sirkus, ada sirkus di Purwokerto, dan mungkin bahwa meskipun dijaga, meskipun diikat, gajah itu bisa lepas. Meskipun ada pawangnya, gajah bisa mengamuk dan melawan pawangnya. Itu pernah terjadi. Maka ambiguitas lepasnya gajah dari sirkus ini bisa dipercaya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah ada fakta yang menjadi sandaran, kemudian ada analisa yang keliru atau minimalnya ambigu, ya.
Kemudian ada kesimpulan yang salah untuk menggiring audien. Ya. Misalnya pada contoh gajah tadi, ada gajah lepas dari sirkus dan kemudian dia mengamuk, dia mengejar semua manusia yang berjenis kelamin perempuan misalnya. Yang disasar adalah ibu-ibu, ya, kalangan remaja putri begitu. Sehingga kemudian ini menimbulkan kepanikan. Kenapa? Karena secara fitrah memang kaum perempuan itu lebih emosional daripada laki-laki. Maka ketika dikabarkan, nah itu efeknya menjadi luar biasa. Ya. Maka ini menjadi sebuah hoax. Ada fakta sebagai sandaran, ada analisa yang keliru atau ambigu, dan kemudian ada kesimpulan yang salah untuk menggiring. Ini satu hal yang berbahaya dari hoax. Ya, hoax lebih berbahaya daripada dongeng. Kalau diceritakan ada dongeng, orang masih, itu dongeng. Dongeng itu hanya hiburan saja. Ya. Tetapi kalau hoax, karena di situ ada fakta-faktanya, ya, maka itu berbahaya. Orang bisa terperdaya. Nah, bahaya hoax ini tidak remeh. Bahkan kaum muslimin pada masa awal, masa Rasulullah dan para sahabat itu pernah menghadapi situasi yang sangat rawan, sangat berbahaya. Hampir terjadi perang ketika ada sebuah situasi hoax. Ya. Ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'alatum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang fasik membawa kabar atau berita, maka tabayunlah, periksalah, ya, dengan teliti. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, ya, sedangkan kamu tidak mengetahuinya, dan kamu akan menyesalinya. Ayat ini turun, ya, sabab nuzulnya itu adalah ketika Rasulullah itu mengutus seorang sahabat untuk menarik zakat, ya, amil untuk menarik zakat dari Bani Mustalik, sebuah kabilah yang belum lama menerima atau masuk Islam. Kemudian sahabat tadi berangkat ke sana. Di tengah jalan tiba-tiba dia merasa takut untuk melanjutkan perjalanannya. Ya, dia balik lagi ke Madinah. Nah, tugasnya belum selesai kan? Tugasnya belum dijalankan. Kemudian dia melapor pada Rasulullah, ya Rasulullah. Ya. Dia beralasan bahwa Bani Mustalik tidak mau membayar zakat, bahkan saya mau dibunuh. Makanya saya balik ke sini nggak membawa apa-apa. Ya. Maka Rasulullah murka, ya, dan kemudian beliau menyiapkan para sahabat yang lain pasukan untuk menindak atau menghukum Bani Mustalik yang sudah tidak mau setor zakat, tidak mau membayar zakat yang wajib, bahkan kemudian mau membunuh utusan beliau. Nah, di tengah jalan ternyata dari Bani Mustalik ini mereka sebenarnya sedang menunggu-nunggu. Ini zakat kami sudah dikumpulkan kok belum ditarik-tarik. Maka kemudian mereka mengirim beberapa utusan ke Madinah. Di tengah jalan ketemulah utusan Bani Mustalik dengan utusan Rasulullah yang pasukan yang hendak menghukum ini. Ya. Hampir-hampir terjadi bentrokan di antara mereka. Nah, tapi alhamdulillah kemudian Bani Mustalik diberi kesempatan untuk menjelaskan dan kemudian dijelaskan bahwa ternyata mereka sama sekali tidak menolak membayar zakat, bahkan mereka menunggu ini kapan zakat kami mau diambil. Dan ya, Al-Walid bin Uqbah, sahabat yang diutus untuk menarik zakat itu belum sampai ke kampung mereka. Maka kemudian ini clear, ya, bahwa ada tindakan fasik
tindakan yang yang buruk dari Al-Walid yang kemudian membuat Bani Mustalik hampir-hampir ya dihukum oleh Rasulullah. Ya. Dikiranya mereka menolak membayar zakat, bahkan mau membunuh utusan Rasulullah, padahal sama sekali mereka tidak seperti itu. Ini hoax. Ya. Dan dari kisah ini kita bisa melihat bahwa untuk menepis hoax itu harus dengan tabayun. Diperiksa, check and recheck. Dan elemennya adalah satu, siapa pembawa beritanya. Ya. Ketika seorang fasik, seorang yang tukang bohong, seorang yang biasa berdusta membawa berita, maka harus dicek dan diperiksa. Yang kedua faktanya, betulkah faktanya seperti itu? Dan yang ketiga adalah kita perlu berhati-hati terhadap motif. Ada orang-orang yang berbohong untuk mendapatkan keuntungan. Al-Walid tadi berbohong, ya, dia untuk menutupi kegagalannya, tugasnya untuk menarik zakat. Ya. Tapi cara dia melindungi diri itu bisa mencelakakan orang lain. Dia berlindung kepada kebohongan. Ya. Nah, kemudian Rasulullah juga memberikan resep yang cukup ampuh untuk mencegah hoax tersebar adalah jangan mudah menyebarluaskan informasi yang belum pasti. Beliau mengatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'a. Riwayat Muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta kalau dia menyampaikan apa saja yang dia dengar. Tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, tanpa memastikan dulu ini beritanya benar atau keliru. Nah, itulah kurang lebih hoax, kemudian bagaimana konstruksinya, bagaimana kita menyikapinya, dan insya Allah kalau kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, hoax tidak akan menjadi gangguan, bisa ditepis, bisa dicegah, dan bisa disikapi dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang hak datangnya dari Allah, jika ada kekeliruan itu dari kelemahan kami sendiri, kami beristighfar dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.